Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Stephen Rudi Palit, dalam perenungan pada kesempatan hari ini, Rabu 31 Maret 2021, atau kita sudah berada di penghujung bulan Maret, dan besok kita masuk bulan April. Nah, pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk memulai menapaki hari ini. Tentunya kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang tentunya menjadi kekuatan bagi kita semua. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan akan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau berdoa minta tuntunan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini Tuhan, Rabu 31 Maret 2021, kembali kami boleh duduk sehidangan dengan firman-Mu. Dan kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau Tuhan yang sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk nafas kehidupan yang kembali Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami bisa menghirup udara segar secara gratis pagi hari ini. Dan itu pertanda kami masih hidup. Dan biarlah dengan hidup ini kami pakai hanya untuk melayani Tuhan saja. Dimanapun Tuhan percayakan kami, dengan segala tugas pekerjaan tanggung jawab kami mau menjadi berkat seperti apa yang telah Tuhan berikan dan ajarkan pada kami. Dan di hari ini Tuhan, kembali kami mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong kami, memimpin kami dalam perenungan ini. Dan biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang nantinya melawat kami semua dalam perenungan ini, bahkan menolong kami untuk bisa memahami akan apa yang menjadi perenungan ini, mengajarkan kami, bahkan firman-Mu Tuhan yang menyatakan kesalahan, memperbaiki kesalahan, bahkan menuntun kami ke arah hidup yang lebih benar lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, dan sedialah kami semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sambut kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, adapun yang menjadi perenungan kita saat ini, satu tema yang saya sudah ambil dan akan sampaikan pada kita semua, perihal tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Ayo sama-sama kita katakan, penyertaan Tuhan sempurna. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bicara penyertaan itu bicara berjalan bersama-sama. Itu bicara tentang kebersamaan kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Artinya Tuhan ada di setiap langkah kehidupan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, yang menjadi landasan kita berpijak dalam perenungan kali ini, di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-13, ayat yang ke-21. Sekali lagi, di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membacanya. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api, untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, kalau kita membaca akan ayat kebenaran firman Tuhan ini, tentunya kita akan diarahkan kepada bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel selama mereka ada di padang gurun. Ya, ayat tersebut berbicara tentang perlindungan. Ayat tersebut berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna atas bangsa Israel ketika mereka
diizinkan Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan berada melintasi padang gurun untuk sampai ke tanah Kanaan. Dan di sana Tuhan menyatakan akan apa yang ia janjikan kepada bangsa Israel, termasuk kepada Musa saat Tuhan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Tuhan mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertai engkau. Dan itu memang terbukti dengan apa yang telah Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel tersebut. Nah, makna daripada penyertaan Tuhan itu juga yang harus kita pelajari dalam kehidupan kita saat ini. Bukan saja secara konteks pembacaan ini terhadap bangsa Israel tersebut, tetapi terhadap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita bersyukur, kita patut bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup tidak pernah meninggalkan kita. Dengarkan baik-baik, bahwa kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu berarti dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita saat ini, Tuhan Yesus Kristus, Dia selalu berada dengan kita. Dia selalu ada. Tuhan selalu menyertai kita, dan cara Tuhan menyertai akan kita umat yang percaya kepadanya itu tentunya dengan caranya Tuhan. Dan kadangkala kita mengalami penyertaan Tuhan itu tanpa kita lihat dengan mata jasmani kita. Tetapi sebenarnya penyertaan Tuhan itu ada. Maka saya katakan di dalam tema kali ini adalah penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, kalau dalam bahasa kata dasar daripada penyertaan itu kan serta, ya, berarti bersama. Nah, kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau, itu berarti Tuhan bersama dengan kita. Bukan berarti kita duluan berjalan terus Tuhan belakangan. Bukan berarti kita ada di depan terus Tuhan di belakang kita, tidak. Tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, bukti yang luar biasa yang harus kita pahami bahwa Allah kita itu adalah omnipresent. Allah yang maha hadir. Meskipun kita tidak lihat dengan mata jasmani kita, tapi Dia Allah maha hadir. Dia selalu ada bersama dengan kita. Betapa mengagumkan akan perihal penyertaan Tuhan ini. Nah, terbukti janji Tuhan tersebut menyertai umatnya, Dia tidak pernah ingkari. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, meskipun bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk dikatakan Alkitab oleh karena persungutan mereka, oleh karena kejahatan-kejahatan mereka, oleh karena perbuatan-perbuatan dosa mereka, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, apalagi mereka melakukan mendirikan patung lembu dari emas dan lain sebagainya. Tentunya ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Tentunya ini sangat melecehkan Tuhan. Tentunya ini sangat bertentangan dengan Tuhan. Tetapi apakah janji Tuhan dibatalkan terhadap bangsa Israel? Tentu tidak. Ya, kalau kita cari kebenarannya di dalam Alkitab, kita akan menemui kata Tuhan selalu menepati janjinya kepada bangsa Israel. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Meskipun bangsa tersebut tegar tengkuk, bangsa tersebut selalu melawan Allah. Bahkan hakim ini selesai, kemudian nabi ini selesai, ya, mereka masih tetap melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, ya, ada beberapa kalimat kita temukan di sana. Selepas meninggalnya, ya, Nabi Ehud misalnya, ya, bangsa Israel masih tetap berbuat dosa, berbuat kejahatan, melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Kemudian ada sebut dengan Hakim Deborah,
seorang nabi, dan seterusnya dan seterusnya. Tuhan masih tetap memperhatikan mereka dengan mengirimkan orang-orang spesial untuk memimpin mereka. Tuhan sebenarnya begitu luar biasa menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel tersebut. Ya. Itu artinya terlepas dari segala perbuatan-perbuatan jahat dosa mereka, ada janji Tuhan yang selalu Tuhan tepati dalam kehidupan mereka. Bahwa janji Tuhan menyertai umat-Nya itu tidak pernah Tuhan ingkari. Nah, janji yang sama itu pun ada pada saya dan saudara, ada pada kita semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa janjinya Dia selalu menyertai kita. Yang setuju katakan amin. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bukan saja hari ini Dia menyertai kita, atau besok, lusa, atau hanya sampai tahun depan saja, tidak. Tetapi sebagai ayat perbandingan yang harus kita baca agar kita lebih yakin, ya. Saya pakai kata lebih yakin. Matius 28 ayat 20 di kalimat terakhir. Ya, aku menyertai engkau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Berarti penyertaan Tuhan itu selama-lamanya dalam kehidupan kita. Ya. Bahkan di segala aras kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Janjinya tidak pernah berubah bahwa Dia akan tetap menyertai umat-Nya. Nah, yang perlu kita ketahui bagaimana Allah menyertai kita. Nah, ini perlu kita sadari bahwa Tuhan menyertai umat-Nya itu melalui Roh-Nya, Roh Kudus. Maka Yesus berkata, ya, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai yatim piatu dalam tanda petik, atau engkau hidup seorang diri saja di dunia ini. Tapi aku akan mengirimkan Roh Kudus, yaitu penghibur. Dia yang akan menyertai kita. Dia yang akan mengajarkan kita. Dia yang selalu akan mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, ya. Mari kita baca Bapak Ibu biar kebenaran ini mengokohkan iman kita. Ya. Perihal tentang ada Roh Kudus yang mengajarkan kita. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Ya, bahwa ada Roh Kudus yaitu penghibur yang selalu akan mengajar kita segala sesuatu. Jadi bukan hanya terbatas saja Roh Kudus mengajarkan kita atau fokus pada sesuatu saja, tidak. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan ini, segala sesuatu akan diajarkan kepada kita. Ya, teringat apa yang saya ajarkan kemarin kepada anak-anak didik saya di STTREM, ya, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel. Ketika saya mengajarkan teologi Pentakosta, ya, itu salah satu mata kuliah yang saya ampu di STTREM. Saya mengatakan kepada mereka bahwa Allah kita itu maha hadir. Allah kita itu nyata. Allah itu hidup. Allah itu roh. Dan Allah itu menyertai kita. Nah, bukti itulah yang disebut dengan identitas Allah. Nah, bicara identitas Allah, salah satunya adalah Allah maha hadir. Ya. Allah itu maha kasih. Allah maha kuasa. Dan apa yang Dia janjikan kepada kita sebagai umat yang percaya kepadanya, itu ya dan amin dan selalu akan tergenapi dalam hidup kita. Asalkan kita ada di dalam koridor Tuhan. Kenapa pakai kata asalkan kita? Ya, janjinya sudah ada. Mau nggak kita raih janji tersebut?
Penyertaan Tuhan itu ada, nyata dan sempurna terbukti pada kita. Apakah kita menyadari penyertaan Tuhan tersebut? Itu kembali berpulang pada diri kita. Menyadari atau tidak dalam kehidupan kita. Nah, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Bahkan ada perihal tentang pengetahuan-pengetahuan yang sama sekali mungkin kita tidak tahu. Tetapi kita menjadi tahu. Ya, walaupun kita tidak mengecap dunia pendidikan, perihal pendidikan tersebut, tetapi ada Roh Kudus yang mengajar kita. Oleh karena itu mari pahami apa arti daripada Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dialah sini yang dimaksud adalah Roh Kudus, yaitu juga pribadi Yesus. Jadi terkadang kita walaupun ada di kampung halaman, ya, kita tidak tahu perkembangan-perkembangan apa yang sedang terjadi. Tapi tiba-tiba kita menjadi tahu dengan sendirinya. Ya, mungkin kita dengar di berita percakapan-percakapan yang ada. Tetapi yang paling penting di sini ada satu pribadi yang selalu mengajarkan kita, yaitu pribadi Roh Kudus. Kemudian yang kedua adalah Dia yang selalu akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Ku katakan kepadamu. Ku di sini adalah Yesus. Artinya Roh Kudus yang akan mengingatkan kepada kita apa yang telah dikatakan Yesus kepada kita yang ada di dalam Alkitab. Dan salah satu yang dikatakan Yesus Kristus yaitu di dalam Matius 28. Mari kita buka ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini kalimat yang diucapkan Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Jadi ternyata Tuhan menyertai kita selama kita hidup. Itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menjadi sangat menarik apabila saudara-saudara memahami kalimat ini. Sebab aku menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Dan lagi ada ayat sebagai bukti nyata yang harus kita baca supaya meyakinkan kita. Yang tadi di dalam Matius 28 ayat 20 di kalimat terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Mari kita baca di dalam Perjanjian Lama, ya. Bapak Ibu, kita baca dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya. Mari Bapak Ibu kita baca. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Ada lagi janji yang kita baca, ya. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Apakah ayat ini hanya dipakai untuk orang Israel saja? Tentu tidak. Ini juga berlaku bagi saya dan saudara, umat yang percaya kepadanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini berlaku kepada saya dan saudara, bahwa sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bahkan ada kata peneguhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Lebih lengkap lagi. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow. Bahwa Tuhan menyertai kita bukan hanya stop pada kata penyertaan saja. Tetapi di sana ada peneguhan. Di sana ada kata menolong. Bahkan Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kepada kemenangan. Berarti ada keberhasilan dalam hidup kita. Nah, perkaranya adalah apakah kita mau masuk tidak dalam rencana ini? Mau masuk ke dalam janji Tuhan ini? Nah, tentunya yang akan menjawab itu ya pribadi kita masing-masing.
Tapi pagi hari ini saya mendorong dengan aktif. Katakan, ya, aku mau ada di dalam janji Tuhan itu. Nah, bagaimana cara supaya kita ada di dalam janji Tuhan? Perihal tentang penyertaannya, peneguhannya, pertolongannya. Bahkan Tuhan memegang kita, membawa kita kepada kemenangan. Membawa kita kepada berhasilan. Bagaimana kita bersikap? Tentunya yang pertama adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah, orang yang selalu mengalami penyertaan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tentunya dialah orang percaya yang selalu tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tidak mau tinggal di dalam Tuhan, mengambil komitmen untuk ada bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah menghargai, menyadari akan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Tapi sebaliknya, kalau kita ambil komitmen untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, artinya untuk selalu ada di dalam Tuhan, maka orang percaya tersebut tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Imannya meyakini bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Dan itu yang akan membuat saya dan saudara untuk tetap kuat di segala situasi, termasuk situasi pandemik virus corona saat ini. Hanya orang Kristen yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, yang mampu memahami situasi keadaan saat ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kesadaran bahwa Tuhan ada bersama dengan saya di situasi COVID-19 ini. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya di situasi COVID-19 ini. Walaupun saya terdampak, walaupun kita terdampak oleh situasi keadaan saat ini, tetapi itu tidak akan pernah mengurangi iman saya untuk berkata bahwa penyertaan Tuhan tetap sempurna. Penyertaan Tuhan tetap sama di waktu sebelum COVID-19, bahkan di dalam mengalami COVID-19, bahkan after atau sesudah COVID-19, kita akan tetap berkata penyertaan Tuhan itu sempurna dan tetap sama di segala situasi musim kehidupan saya dan saudara. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ya. Mari kita baca perbandingan ayat dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Perihal tentang apa yang dikatakan firman Tuhan tersebut yang berkorelasi aktif dengan tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Beginilah kebenaran firman Tuhan, dengarkan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Titik. Kalimat pertama. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Aku di sini adalah Yesus Kristus. Dan kamu di sini adalah saya dan saudara, orang percaya. Jadi orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus wajib untuk tinggal di dalam Tuhan. Agar Tuhan di dalam dia. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Analogi praktisnya itu pohon, ranting dan buah. Kalau ini pohon, kita rantingnya, Tuhan itu pohonnya. Ya, perhatikan baik-baik. Kita rantingnya. Kalau kita tidak mau melekat pada pohon tersebut, ya, tidak tinggal pada pokok anggur yang benar tersebut, maka ranting ini tidak akan pernah berbuah. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Bahwa ranting ini kalau tidak tertancap atau ada melekat di pohonnya, maka dia tidak akan berbuah. Ya. Dikatakan demikian juga kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak akan berbuah. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya, itu artinya Tuhanlah sumbernya. Ya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Analogi praktis yang nyata jelas yang disampaikan Kristus bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya. Artinya kalau ranting itu tetap melekat di dalam Tuhan, melekat di pohon tersebut,
ya, di pokok anggurnya, maka dia akan berbuah banyak, berbuah lebat. Dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sebaliknya kalau dia tidak melekat pada pokok anggurnya atau tidak ada pada pohonnya, maka dia tidak akan berbuah. Ya, dan coba lihat bagi orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Ini ayatnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, haleluya. Ya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, bagaikan ranting akan menjadi kering. Nah, kalau sudah kering, ya, akan dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Artinya ranting yang tidak berguna, yang tidak berbuah akan dibakar, dicampakkan. Nah, barang siapa tidak tinggal pada pokok anggur yang benar, atau saya langsung katakan, barang siapa yang tidak tinggal di dalam Tuhan, itu ada di luar Tuhan, dia menjadi seteru Tuhan, dia menjadi sahabat dunia, tetapi menjadi seteru Tuhan, melawan Tuhan, maka pastinya dia akan dibuang ke dalam perapian yang kekal, atau neraka yang kekal, akan menerima penghukuman yang kekal. Dan itu sebenarnya tidak boleh ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan ciptakan kita bukan sebagai penghuni neraka, tapi kita diciptakan Tuhan untuk kelak bersama dengan Tuhan sebagai penghuni surga. Sebab di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Ini kata firman Tuhan. Di dalamnya penyertaan Tuhan itu nyata dan ada. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Kebanyakan juga orang Kristen suka baca ayat ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi tidak mau tinggal dalam Tuhan, enak saja. Jangan dong menafsirkan menurut kemauan kita. Jangan kita cuma suka baca ayat yang ada kata berkatnya dan yang ada kata jaminan dalam kehidupan kita. Jangan. Baca keutuhan daripada firman Tuhan. Ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, itu memang betul. Tapi syaratnya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan ada pada kita. Artinya adalah kita menjadi pribadi yang mengenal Tuhan. Nah, orang yang mengenal Tuhan akan tetap eksis di segala situasi musim kehidupannya. Termasuk di segala situasi yang sulit. Dia tidak akan pernah kehilangan akal. Dia tidak akan pernah menemui jalan buntu. Karena dia ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kita juga meminta kepada Tuhan, jangan serakah. Jangan menjadi orang yang rakus. Tetapi mintalah kepada Tuhan secara porsi kita yang kita butuhkan. Bukan keinginan daging kita yang terus kita minta-minta kepada Tuhan, tidak. Tetapi yang kita butuhkan, asalkan kita ada di dalam Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan yang telah ada di dalam kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita tentang penyertaan Tuhan tadi. Nah, bangsa Israel, ya, dituntun Tuhan dengan tiang awan di waktu siang hari. Dituntun Tuhan dengan tiang api di waktu malam hari. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Keluaran 13:21 di pembacaan perenungan kita ini. Ya. Waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan dipimpin oleh Musa, Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri berjalan. Tetapi Tuhan menyertai mereka. Cara penyertaan Tuhan kepada mereka adalah begitu banyaknya mujizat-mujizat, kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan, tunjukkan kepada bangsa Israel. Dan ini luar biasa loh. Tuhan berjalan di depan mereka. Wow. Walaupun ada Musa yang memimpin mereka, tetapi lebih daripada itu ada Tuhan yang memimpin mereka, berjalan di depan mereka. Dan ini real, absolut firman Tuhan. Mari kita aminkan dalam hidup saya dan saudara. Bahwa ada Tuhan yang menyertai saya, keluarga saya, dan Tuhan yang berjalan di depan saya, memimpin perjalanan hidup kita. Haleluya.
Ya, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Untuk menuntun mereka di jalan. Bapak Ibu, kenapa tiang awan? Ya, secara literal yang ada di padang gurun sana, itu siang hari itu panasnya luar biasa. Namanya padang gurun. Panas terik dan tidak ada tempat berlindung, tidak ada pohon, namanya juga padang gurun. Dan Tuhan tahu, sedangkan saja adem ayem mereka bersungut-sungut, apalagi panas. Tuhan menyadari itu. Dan Tuhan berikan perlindungan tiang awan. Jadi ketika mereka berjalan di siang hari, tiang awan ada di atas kepala mereka. Seperti payung. Nah, ya, secara eksplisit atau secara alegoris, payung itu bicara otoritas. Mereka tetap ada dalam otoritas Tuhan. Jadi Tuhan memayungi mereka di siang hari, kepanasan. Saat merasa kepanasan, Tuhan, kalau siang hari itu kan begitu panas, pasti akan kepanasan. Tuhan berikan perlindungan tiang awan kepada bangsa Israel. Hari ini, Bapak Ibu mengalami masalah apa? Ingat baik-baik, ada perlindungan Tuhan dalam hidup Anda. Malam hari, dikatakan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Nah, malam hari, waktu mereka mau berjalan di malam hari, ada tiang api yang untuk menerangi mereka agar mereka bisa berjalan. Karena kalau di padang gurun memang gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali. Bahkan secara teks, ya, mereka berkemah pun di malam hari, tiang api itu tetap ada, nggak pernah mati, nggak pernah hilang. Wow, ya, tetap ada tiang apinya. Sementara mereka tidur di tenda-tenda, tiang api itu tetap ada berjaga, menerangi mereka. Dan itu juga yang menuntun mereka berjalan siang dan malam. Siang mereka dituntun oleh tiang awan, malam mereka diterangi oleh tiang api. Dan di malam hari itu bukan saja menerangi mereka, tetapi menghangatkan tubuh mereka, karena di malam hari di padang gurun itu dinginnya luar biasa. Dingin sekali. Tuhan menerangi mereka, menghangatkan mereka dengan tiang api tersebut. Dan di sini dikatakan, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Siang dan malam mereka dapat berjalan karena ada perlindungan tiang awan di waktu siang hari, perlindungan api di tiang api di waktu malam hari. Dan ini bicara penyertaan Tuhan. Nah, saya percaya dan terlalu yakin, amat yakin bahwa hari ini saya dan saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam penyertaan Tuhan. Dan ada juga penyertaan Tuhan yang tidak dipahami oleh bangsa Israel. Yang menurut kacamata teologis, kalau saya lagi mengajar di STTRM, kita mengeksegesis akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ayat dalam Keluaran 13 ini, jelas sekali penyertaan Tuhan itu bukan saja kita baca secara terang menderang perlindungan tiang awan dan tiang api. Tetapi bangsa Israel mau pergi ke Kanaan, harusnya perjalanannya hanya seminggu saja. Mungkin. Melewati lembah Filistin. Orang Filistin punya jalan, punya kampung. Tetapi kenapa Tuhan tidak mengarahkan mereka ke melewati bangsa Filistin tersebut? Harus muter selama 40 tahun di padang gurun. Karena ini tafsiran secara eksplisit di dalamnya. Ya. Karena bangsa Israel di Mesir hanya tahu pegang cangkul misalnya, pegang alat tukang bekerja karena budak. Mereka tidak pernah belajar berperang untuk berperang. Nah, bangsa Filistin itu adalah bangsa yang tidak terkalahkan. Bangsa yang sangat kuat dalam berperang saat itu. Tuhan tahu bangsa Israel tentu tidak siap dan bahkan belum siap untuk menghadapi bangsa Filistin. Tuhan tahu itu. Maka Tuhan belokkan dan tuntun mereka 40 tahun lamanya di padang gurun. Meskipun Tuhan, ya,
Di ayat-ayat berikutnya, di pasal di kitab-kitab selanjutnya, Tuhan yang berperang ganti mereka. Bahkan Tuhan suruh pergi berperang. Karena mereka sudah siap. Secara konteks gitu loh. Nah demikian dengan kita. Di dalam ketidaksiapan kita menghadapi masalah. Di dalam kekurang percayaan diri kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan bawa kita ke jalan yang lain. Dalam pengertian ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan pada kita untuk kita menemukan jalan tersebut. Wow. Dan ketika Tuhan bawa kita ke jalannya Tuhan, di situ ada perlindungan tiang awan, di situ ada perlindungan tiang api, di sana ada penyertaan Tuhan yang sempurna bagi saya dan saudara, dan mintalah apa yang kita butuhkan, pasti kita akan mendapatkannya, asalkan kita ada di dalam Tuhan. Itu syarat yang terutama. Kita harus ada di dalam Tuhan, tinggal tetap di dalam Tuhan. Bahasa tinggal tetap itu meno dalam bahasa Yunaninya. Artinya adalah bahwa kita benar-benar ada di dalam Tuhan. Bukan merasa sebagai orang asing atau tamu, tidak. Kita benar-benar ada di dalam rumah kita sendiri. Kita ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu kata meno, tinggallah. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya kita menyatu dengan Kristus. Maka firmanku ada di dalammu atau di dalam kita semua, maka mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Wow, haleluya. Itu yang pertama. Bagaimana kita juga bisa memahami penyertaan Tuhan, menyadari, nah kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Nah orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti akan memahami makna penyertaan Tuhan tersebut. Nah, makna penyertaan Tuhan tersebut, dengarkan baik-baik Bapak Ibu diberkati Tuhan. Ya. Itu akan membuat kita menyadari sepenuhnya akan eksistensi Allah. Itu memenuhi hidup kita. Bahkan hari Jumat besok, kita akan bersama-sama masuk kepada Jumat Agung. Bersama-sama kita kembali merenungkan akan pengorbanan Kristus, bahwa dia telah membayar saya dan saudara lunas, bukan dengan uang, bukan dengan barang yang fana, tapi dia membayar kita dengan nyawanya, menebus saya dan saudara. Dan semua itu sudah selesai, tetelestai, sudah selesai di kayu salib, sudah selesai di Golgota. Bayangin coba, penyertaan Tuhan kita itu sungguh-sungguh sempurna. Maka nyawanya diberikan untuk saya dan saudara. Hari Minggu kita akan merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Bukan hanya kita sekedar seremonial merayakan Jumat Agung dan Paskah saja, tidak. Tapi kita harus memaknai dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, dialah Tuhan dan Juru Selamat, dialah Tuhan yang menyertai saudara dan saya, dan penyertaannya sempurna. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, yang sedang nonton secara live ini, ataupun yang nantinya akan menyaksikan hasil rekaman ini, saya mengajak kita secara aktif, bahkan mendorong kita secara aktif untuk menyadari sepenuhnya bahwa penyertaan Tuhan Yesus itu adalah penyertaan yang sempurna bagi saya dan saudara. Bukan saja Tuhan menyertai bangsa Israel di padang gurun dengan tiang awan, atau di malam hari dengan tiang api. Bukan hanya bangsa Israel saja, tetapi setiap kita yang percaya dengan lidah dan mulutmu, dengan hatimu, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Tuhan, tinggal tetap di dalam Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, janjinya Tuhan itu akan berlaku pada hidup kita, tetap berlaku pada hidup kita. Dan salah satu janjinya adalah bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku selalu senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Itu berlaku pada saya dan saudara. Aminkan itu. Aminkan itu. Dan ketika kita mengalami penyertaan Tuhan, dengar baik, penyertaan Tuhan semuanya, penyertaan Tuhan itu kita alami. Tetapi juga penyertaan Tuhan
tentu tidak membuat segalanya menjadi mudah. Ya, dengar baik. Ketika kita ikut Tuhan dengan sepenuh hati tinggal di dalam Tuhan, bahwa itu juga tidak menjamin bahwa semua akan menjadi mudah apa yang akan kita lakukan, kita jalankan, atau kita jalani kehidupan ini. Pasti ada kerikil-kerikil tajam dalam kehidupan ini. Pasti ada badai dalam kehidupan ini. Pasti ada masalah, problematika dalam kehidupan ini. Pasti ada, bukan tidak. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan pernah ada panas di siang hari. Tidak akan pernah ada dingin di malam hari. Bahwa di lautan tidak pernah akan pernah badai. Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Tapi Tuhan berjanji, meskipun ada badai dalam kehidupanmu, meskipun ada panas di siang hari dalam kehidupanmu, mengalami kedinginan di malam hari, semuanya itu pasti ada terjadi padamu. Tetapi Tuhan selalu menyertai engkau. Saat engkau mengalami badai kehidupan, ada tiang awan meneduhi engkau saat panas siang hari, ada tiang api menerangi engkau saat malam hari. Artinya ada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai engkau di segala situasi musim kehidupanmu, di segala situasi sulit kehidupanmu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Di dalam kita memaknai kehidupan kita ini, mari pahami dengan jelas bahwa penyertaan Tuhan itu ada, ya, pasti terjadi dan kita alami. Dan walaupun tidak segalanya menjadi mudah, walaupun ada penyertaan Tuhan, tetapi satu yang meyakinkan saya bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan, Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, kalau Dia Tuhan yang hidup, maka pasti Dia menghidupi saya dan saudara. Filosofi kalimat ini yang selalu menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga saya. Saya selalu katakan kepada istri dan anak-anak saya, "Mah, kalau Tuhan kita hidup, maka saya, kamu dan anak-anak pasti hidup." Ini motivasi kalimat dalam hidup saya ketika saya memutuskan untuk berada di ladang Tuhan. Saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada dan pure hanya melayani di ladang Tuhan. Istilahnya tanpa gaji pokok. Ya, hanya menerima persembahan kasih saja. Yang disebut dengan PK, itu dari Tuhan. Saya bukan sebagai seorang karyawan yang tiap bulan sudah ada gaji pokoknya, tinggi dan besar. Tetapi saya hanya seorang hamba Tuhan. Tetapi saya tidak pernah minder. Tapi saya tidak pernah mengeluh atau bersungut-sungut dengan keberadaan saat ini, tidak. Apalagi ini saat ini jadwal khotbah saya di mana-mana itu pending semua, banyak. Puji Tuhan, kemarin hari Minggu saya bisa berkhotbah. Tetapi Tuhan buka jalan. Contoh kayak ini nih. Saya masih bisa berkhotbah. Ya. Dan ketika saya memutuskan untuk ada di ladang Tuhan, meninggalkan, harus resign dari pekerjaan-pekerjaan saya. Secara sekuler, gajinya lumayan luar biasa di kota Jakarta, menghidupi istri anak-anak. Ya. Tetapi semua saya tinggalkan itu. Demikian dengan istri saya juga. Dan mengambil keputusan untuk melayani full timer di ladang Tuhan. Maaf saya memakai kata full timer di ladang Tuhan. Saya percaya kita juga full timer di ladang Tuhan. Meskipun kita bekerja, berusaha, berbisnis. Ya, tetapi saya ada sedikit pengertian yang saya pahami. Ya. Dan istri saya pada waktu itu, pada dasar pertama dia berkata, "Pak, anak-anak kita masih kecil. Kita hidup di kota Jakarta. Ya, mungkin belum siap." Tapi saya katakan, nah ini kalimat yang keluar dari mulut lidah saya ini dengan penuh keyakinan. Dalam nama Yesus saya bilang ini sama istri saya, "Mah, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan kita hidup, maka saya, mama dan anak-anak, kita pasti hidup. Dan puji Tuhan kepada Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Sampai saat ini, Tuhan yang menghidupkan kami. Tuhan yang menghidupi kami. Tuhan yang memberkati kami. Meskipun harus melewati badai virus corona ini. Ya, Tuhan yang memberkati kami. Istri saya mulai berusaha. Tuhan percayakan dia, berikan talenta. Memasak, bikin kue. Dan pada akhirnya, kita harus menyewa warung. Ya, di kota Jakarta. Di tempat tinggal kami. Di Cakung Barat ini. Berusaha, tapi saya katakan tugas utama kita sebagai pelayan Tuhan, tugas utama kita sebagai hamba Tuhan, dan saya dan kamu adalah seorang gembala. Saya gembala, kamu dipanggil ibu gembala. Kita mengembalakan jemaat kaum marginal GBI Jeruk,
Gereja Betel Indonesia Jemaat Rukun Keluarga di Empang, Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jangan lupakan itu, mah. Meskipun engkau sedang berusaha sekarang, jual makanan, buka warung, bikin kue, dan lain sebagainya. Ingat baik-baik, tugas utama saya dan kamu adalah sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Kalau saya mengajar di STTRM, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, sebagai dosen teologi, ya, bahkan bisa mengecap sampai dengan saat ini studi doktoral, dan Tuhan berkenan tahun ini saya akan selesai. Itu semua penyertaan Tuhan, saya katakan ke istri saya. Dan saya saksikan berulang kali, mungkin Bapak Ibu sudah sampai bosan mendengarkan kesaksian ini. Sampai saat ini semua itu penyertaan Tuhan bagi saya, istri dan anak-anak. Bagi pendidikan saya, bagi pelayanan saya, semua itu penyertaan Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Yang saya punya hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang saya miliki adalah penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Dan itulah yang saya mau dorong kepada kita. Mari pahami penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Meskipun ada penyertaan Tuhan tidak membuat semua menjadi mudah dalam kehidupan ini. Tapi tetap percaya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selalu ada jalan keluar bagi setiap kita orang yang percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua Bapak Ibu, ya, penyertaan Tuhan membuat kita memahami bahwa ternyata kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang dicintai Tuhan. Maka Tuhan menyertai kita. Oh Pak Pendeta, berarti kalau orang yang tidak disertai Tuhan adalah orang yang dibenci Tuhan? Tidak. Semua manusia disertai Tuhan. Tetapi bagi mereka yang spesial, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, akan mengalami dengan dahsyat penyertaan Tuhan itu. Dan kita akan bersaksi, dan tidak akan cukup buku, satu buku untuk mencatat kesaksian penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Cara terbaik dalam menyaksikan akan penyertaan Tuhan adalah hiduplah menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, tingkatan yang paling tinggi menyadari penyertaan Tuhan apabila engkau hidup dengan jujur di hadapan Tuhan. Engkau hidup dengan penuh kesabaran di dalam Tuhan. Engkau hidup dengan penuh melakukan kebaikan-kebaikan. Itu tingkatan paling tinggi bagi kita menyadari akan penyertaan Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menyadari penyertaan Tuhan, apabila engkau melakukan sewenang-wenang dalam hidupmu, engkau masih asik dengan dosamu. Bapak Ibu, di dalam perenungan ini, sebelum saya menutup, setiap orang yang mengalami penyertaan Tuhan, perhatikan baik-baik, tentu dia tidak akan melukai hati Tuhan. Tentu dia tidak akan mengkhianati akan penyertaan Tuhan itu. Bapak Ibu, selagi engkau masih hidup saat ini, mari sadarilah penyertaan Tuhan itu. Dengan apa? Lakukanlah yang terbaik di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan padamu. Pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, apapun pelayananmu. Mari lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena engkau sudah mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Aminkanlah akan kebenaran firman Tuhan ini. Lakukanlah apa yang engkau aminkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Maka saya percaya kita menjadi orang yang tidak lupa diri. Kita menjadi orang yang tidak sombong. Tapi sebaliknya kita menjadi orang yang teramat sadar akan penyertaan Tuhan tersebut. Sehingga kita akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita akan terus melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang menuntun kita kepada kesempurnaan demi kesempurnaan. Dan menuju kepada surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan selamat melakukan segala hal-hal yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Immanuel. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Kami sudah mempelajari banyak hal. Perihal penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Mohon ampun dosa kesalahan kami ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh Taulanguan yang ada. Yang mendengarkan akan khotbah ini di grup Langguan Cagampang, Langguan Wonderful ini.
Engkau Tuhan juga yang memberkati mereka yang nanti akan menonton siaran langsung ini. Tuhan juga memberkati mereka, dan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kesulitan oleh karena situasi COVID-19 ini diberikan kemudahan dan dibukakan jalan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah terima berkat Tuhan. Haleluya. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati, salam sehati.